那看哪个？你们喜欢玩我了？玩我。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heca ketemu di video aku, Yuni. Apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, berkah barokah rezekinya, lancar rezekinya, dan mudah segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini aku mau bikin video tentang yang kenapa Tuan bisa sakit dan kenapa kakinya sampai bengkak sampai ke alat kelaminnya ya. Sini aku mau cerita tentang pengalaman aku aja ya Cah, dan karena aku nggak tahu di bidang kesehatan kayak gimana ya, jadi mohon maaf banget kalau ada kurang lebihnya nanti, karena aku di sini mau sharing gitu. Jadi tempo hari itu kan Tuan sakit ya, dan dirawat di rumah sakit selama 10 hari sekitar segitu, dan habis sekitar 20.000 NT atau 10 juta kalau duit Indo. Di sini Tuan itu sebenarnya sakit jantung ya Cahaya, dan beliau itu memang punya penyakit jantung sudah bertahun-tahun. Itu disebabkan karena, kalau menurut aku, pola hidup. Jadi beliau itu waktu mudanya itu suka banget yang namanya ngerokok. Terus beliau itu sedikit agak emosian karena dulu beliau itu kerjanya sebagai seorang dokter gigi. Jadi pola tidur dan makan pun nggak dikontrol. Beliau suka cerita kalau ada beliau buka klinik itu kurang lebih 30 menit atau 45 menit dari rumah, dan beliau itu kalau pulang sampai sekitar jam 2 malam, jam 7 pagi berangkat, sekitar jam 2 malam atau jam 3 pagi itu baru pulang, terus jam 7 lagi berangkat lagi kayak gitu. Tapi karena memang beliau suka bilang getol banget gitu cari uang, sampai akhirnya beliau tidak memperhatikan kondisi badan, pola tidur kurang, makan pun tidak teratur, kata beliau kayak gitu ya. Hingga akhirnya beliau itu mengalami tiba-tiba suatu pagi jatuh, pingsan, terus dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya stroke. Tuh, kata beliau kayak gitu ya. Makanya beliau suka bilang ke aku, kalau capek langsung tidur, jangan dipaksa gitu. Ya harus cukup tidur gitu katanya. Dan aku sharing atau cerita ini berdasarkan apa yang aku kerjain gitu, berdasarkan apa yang menurut kata orang sharing ke aku juga, dan aku juga mau berbagi ke kalian gitu ya. Kalian juga harus tahu ya, kalau merokok itu tidak baik buat kesehatan, terutama jantung dan paru-paru ya, kalau setahu aku. Dan semoga apa yang aku sharing ini bisa manfaat buat kalian. Makanan di sini itu rata-rata yang berlemak, terus walaupun nggak digoreng, direbus, tapi intinya ya yang enak-enak gitu yang enak-enak dan nggak dikontrol. Kita keseringan setiap minggu seminggu sekali atau kadang seminggu 2 kali itu kita pergi makan hotpot ya, itu setiap minggu Cah. Dan ditambah lagi waktu konien, makanan itu enak-enak dan banyak, otomatis nggak terkontrol. Tiba-tiba pagi-pagi itu Tuan
kencing melulu gitu, setiap 10 menit sekali, bahkan sehari bisa gonta-ganti celana itu sampai aku capek banget ya. Karena waktu awal itu kita nggak tahu beliau itu sakit apa gitu, dan aku sudah bolak-balik ngomong ke nyonya, tapi nyonya nggak meriksain kenapa beliau sampai kencing-kencing terus kayak gitu. Yang beliau pikir karena minum obat pelancar buat pipis gitu. Beliau itu kan riwayatnya ada jantung ya, ada penyakit jantung, dan dipasang alat di sini, itu kayak apa sih ya, kecil kayak gini loh ya, aku nggak bisa ngomong itu apaan, cuman ya itu buat gituin detak jantung gitu. Nah, karena kita nggak tahu, saking nggak taunya, itu diperiksain ke dokter yang masangin alat buat tuan itu tuh cuma kontrol itu doang, nggak diperiksa lanjut, cuma kontrol biasa gitu. Dan nyonya pun ngomong ke dokternya kenapa dia sering kencing-kencing terus gitu, tapi kata dokter itu karena sudah tua gitu, sudah kayak kita otaknya sudah ya kasarannya sudah pelupa gitu, sudah error gitu kasarannya. Dan dikasihlah obat, ya memang obatnya itu obat yang rutin beliau minum, tapi yang buat pipis itu dikasihnya separuh, enggak satu ya. Tapi makin kesini kakinya itu bengkak sampai parah. Akhirnya bengkak parah itu sampai pas pagi-pagi ke alat kelaminnya itu bengkak. Nah, aku pun kaget ya. Sebenarnya waktu mandi sore itu aku udah tahu gitu, tapi nggak parah, cuma sebelah ya, maaf ya, ini agak ke ke obrolan agak dewasa ya. Jadi di alat kelaminnya itu ada bengkak itu sebelah doang gitu, yang sebelah kanan. Padahal tuan itu stroke di bagian kiri, jadi bagian tubuh yang sebelah kiri itu kurang bisa gerak gitu. Kalau yang kanan itu normal, tapi yang bermasalah di alat kelaminnya itu yang sebelah kanan yang bengkak parah gitu. Dan malamnya aku ngomong ke nyonya, paginya itu ngomong lagi karena sudah parah, dua-duanya itu bengkak, benar-benar sampai bengkak. Akhirnya sekitar sore lah gitu, dibawa ke RS sekalian si bocil itu mau terapi bicara. Jadi si tuan dibawa ke RS, diperiksalah alat kelaminnya. Kata dokter nggak ada masalah di alat kelaminnya. Dari yang kita tadinya itu takut ya, aku sama nyonya itu takut kalau tuan itu kena prostat. Biasa kalau prostat itu kata nyonya kalau kencing itu sakit, kenapa dia nggak berasa sakit gitu. Dan ternyata di rongsen lagi, akhirnya di jantung lah, di rongsen di bagian jantung. Ternyata di jantungnya itu diopukoli itu artinya dia itu denyutnya gitu. Denyutnya itu pukoli itu kurang tenaga. Karena itulah menyebabkan beliau itu gampang sesak napas. Memang waktu itu beliau suka bilang, aku gerak dikit itu kenapa sesak napas gitu. Padahal tiap hari kita kan ke taman ya, jalan-jalan, olahraga gitu. Dan kakinya itu kenapa tambah bengkak gitu. Ternyata penyebabnya itu gitu ya. Diopukoli gitu. Detaknya itu kurang tenaga gitu, denyutnya itu kurang tenaga gitu. Dan akhirnya seketika dokter menyarankan
buat dirawat di rumah sakit gitu. Kaget kan kita, dan nyonya pun ditanya ini sudah berapa lama. Ya karena sudah berbulan-bulan, ya bilangnya berbulan-bulan karena kakinya itu sampai keras ya, sampai keras banget. Dan alhamdulillah dirawat di rumah sakit selama 10 hari, dikasih obat, diinfus segala macam, berangsur-angsur kempes. Tapi setelah pulang itu baliklah dia, pola makannya nggak teratur lagi, yang suka minum soda lah, makan makanan yang asin lah, padahal aku udah bawel kayak apa itu ya. Tapi ya tetap aja kan, kita bukan apa, maksudnya kita cuma seorang pekerja ya. Kalau istrinya ngasih makanan atau minuman yang tuan mau atau langsung diturutin sama nyonya, ya aku nggak bisa ngomong apa-apa ya, walaupun aku udah keluar kayak gimana. Tetap aja kita kan tahu diri ya, kita cuma seorang pekerja gitu. Nah sekarang sudah alhamdulillah udah baik kan ya, udah berangsur-angsur membaik. Tapi ya kalau soal bengkak kakinya itu masih belum normal, bisa kempas gitu, enggak, masih sedikit agak bengkak. Dan kenapa kok nggak dirawat aja di rumah sakit? Karena di rumah itu repot ya, yang kerja itu cuma nyonya, yang cari nafkah gitu cuma nyonya. Walaupun anak-anak beliau kerja, tapi ya enggak ngasih gitu. Nyonya pun tahu diri gitu, itu buat kehidupan mereka gitu. Dan kalau aku ada di rumah sakit sama tuan, otomatis di rumah itu, kesibukan di rumah itu nyonya yang handle ya. Dan nyonya itu sudah sekitar umur 60 lebih, otomatis badannya juga gampang capek ya. Karena di sini tuh ada jaga bocil juga, terus ada gugupnya 2, belum bersih-bersih rumah, ada mobil, dan nyonya aku itu serba bersih. Jadi otomatis rempong, repot kalau aku ada di rumah sakit sama tuan gitu ya. Nyonya akhirnya mikir 10 hari aja sudah di rumah sakit karena sudah mendingan gitu ya. Begitu ya Cahya video aku hari ini, seputar sharing apa yang aku lihat tentang pekerjaan aku. Semoga kalian bisa ambil sisi positifnya, dan yang negatifnya kalian buang. Ya udah, segitu aja video dari aku. Jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan, dengan apa yang kita jalani hari ini. Kalaupun memang sulit, ya telan aja dulu. Tidak ada rencana yang lebih baik itu selain rencana Allah gitu ya. Walaupun kita itu capek, kita sakit hati, kita banyak pikiran kayak gimana pun, kalau Tuhan udah titipkan, itu pasti ada jalan keluarnya. Yakin. Telan aja dulu, nanti juga bakal ketemu jalannya gitu. Tapi kita juga harus berpikir apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita, maksudnya buat kita lebih baik lagi gitu ya. Udah gitu aja sharing video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.